wabarakatuh. Saya Ahmad Kriswana Putra Masruro dengan NIM 23060711083. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen dari paket tracer dan bagaimana cara kita untuk menghubungkan dari komputer satu dengan komputer lainnya. Baik, langsung saja dari komponen yang paling atas nih, pojok kiri. Nah, di sini komponen ini yang pertama bernama new. Komponen yang berbentuk seperti lembar kerja. Nah, fungsinya untuk membuka lembar kerja baru. Nah, seperti kalian setelah pas kalian membuat project ya. Nah, kan otomatis kan isinya kan penuh. Terus setelah selesai kan kalian save kan pasti. Nah, setelah di save, ketika ada pemikiran untuk membuat project baru atau membuat project yang dimana enggak sehalaman dengan project sebelumnya dengan cara membuat lembar kerja baru ini. Kemudian di sini ada komponen yang berbentuk seperti folder yang bernama open, yaitu fungsinya untuk membuka folder yang berada di file manager. Nah, folder itu folder apa? Folder project yang telah kita buat sebelumnya gitu. Kemudian di sini ada gambar seperti untuk save ya, nyimpan. Nah, di sini fungsinya untuk menyimpan hasil project yang telah kita buat ada di sini. Cara save-nya di sini. Kemudian di sini ada gambar seperti print-nya atau printer. Nah, fungsinya untuk nge-print atau memprinterkan hasil project yang kita buat di sini. Kemudian di sini icon ini namanya networking atau jaringan. Di sini juga ada komponen yang dimana dia itu berguna untuk membuat atau berhubungan dengan email, password seperti itu. Kemudian di sini ada activity. Nah, di sini ada yang namanya komponen copy atau salin ya. Seperti kalian membuat project di sini. Nah, ada satu hal yang ingin kalian copy di project kalian. Nah, dengan cara klik ini icon copy. Nah, sebelahnya kan ada icon paste. Nah, paste ini seperti halnya kayak kita menyalin kemudian menempelkannya. Dan ini gunanya untuk menempelkan icon paste ini, dimana setelah kita menyalinnya, mengcopy, nah kita ingin menempelkannya entah di mana ya, pas di project kita ya, dengan cara klik paste ini. Nah, di sini ada undo. Ada komponen yang pertama undo, yaitu berguna ketika kita membuat project ya. Nah, kita itu seperti ragu itu loh, kan project kita yang pas kita mengerjakan itu ada satu hal yang ingin kita hapus atau enggak gitu. Nah, pas kita terlanjur menghapusnya kan ingin mengembalikan seperti awal tadi, ingin mengembalikan hal yang sebelumnya telah kita hapus dengan cara mengklik ini undo sebelum dan undo sesudah. Kemudian ada zoom in yang berguna untuk ketika kita membuat project. Nah, ada suatu komponen yang kecil atau nggak terlalu kita kelihatan ya. Nah, kita bisa zoom in. Nah, di sini ada zoom out, di mana ketika ada komponen, ketika kita telah zoom in ya komponen yang telah kita lihat, nah otomatis kan kita kan perlu yang namanya zoom out, menggunakan seperti semula. Nah, dengan cara menggunakan komponen ini. Komponen ini ya hampir sama dengan kedua ini, cuman dia kayak menetapkan aja seperti waktu kita ingin menggeser layar atau agar layarnya itu enggak geser-geser gitulah intinya. Nah, di sini ada komponen-komponen workspace. Nah, ada berapa ini tuh 2, 3, 4, 5 ini komponen workspace. Kemudian ini ada yang namanya komponen selectnya, dimana kan biasanya kan ini kan ada tuh di aplikasi-aplikasi yang lainnya. Nah, ini berguna untuk memperbesar layar. Kayak layarnya itu menjadi layar penuh di
bagian project yang kalian buat aja, jadi terlihat lebih jelas aja gitu, lebih kelihatan gitu, lebih lebar gitu. Nah, sebelahnya ini ada komponen display, dan sebelahnya lagi ada komponen delete, di mana untuk menghapus satu hal di project kita yang ini kita hapus gitu. Gambar, garis atau apa bisa kita hapus dengan ini. Nah, ini ada yaitu hampir sama kayak ini, select ini. Nah, ini fungsinya yang tadi kan yang sebelumnya kan untuk kayak lebih ke layarnya menjadi lebar. Nah, ini menjadikan layarnya kembali seperti semula seperti ini. Nah, di sini ada komponen place note ya, letakkan catatan. Nah, di sini ada komponen draw line, yaitu ketika kita ingin membuat garis atau menggambar sesuatu ya menggunakan komponen ini. Nah, sebelahnya juga sama, draw rectangle, draw ellipse, draw freeform. Ini sama alat-alat untuk kita menggambar atau membuat sesuatu di project kita ya. Kemudian ini ada seperti kayak komponen yang bergambar pesan. Nah, apa gunanya ini? Itu untuk pesan ini berguna untuk ya sama sih. Ini untuk pesannya, dimana pesan ini tuh berguna ketika kita ingin mengirim pesan dari satu komputer ke pesan yang lain menggunakan icon ini. Jadi di dalam pesan tersebut ada tempatnya gitu loh, tempatnya menggunakan komponen ini. Nah, di sini kan kemudian ada yang namanya add complex ya, untuk membuka pesan yang telah dikirimkan. Oke, lanjut pada komponen yang di bawah ini, pojok kiri bawah. Nah, di sini ada yang namanya networking device ya, yang isinya tuh seperti kayak router gitu, kayak jalannya suatu jaringan gitu. Kemudian di sini ada switch router. Nah, di networking device ini dia juga mempunyai kayak komponen atau alat-alat pendukung gitu supaya bisa menjalankan router ini. Itu dengan menggunakan switch, hubs, security, wireless device, dan one emulation. Nah, di sampingnya ada yang namanya end device ya, yang dia itu berisikan alat-alat atau komponen yang berbentuk seperti PC, kemudian ya komputer, laptop ya, jadi seperti kayak hardware-nya gitu alatnya. Di sini ada juga yang namanya komponen juga hampir sama ya. Nah, di sini ada yang namanya connection, yaitu kabel. Nah, kan pasti kan untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lainnya kan pasti membutuhkan kabel kan. Untuk baik itu sebagai sumber daya, jalan sumber daya, ataupun jalannya agar jaringan itu bisa bekerja secara lancar gitu. Dan biasanya yang sering dipakai itu ada 3 kabel ya, itu kabel fiber, kabel crossover, dan kabel pun ya. Pokok seingat saya ada 3 yang umum dipakai. Kemudian sampingnya ada microLMS, dan sampingnya lagi multi user connection. Oke, langsung saja. Nah, bagaimana cara awal kita untuk bisa menghubungkan dari komputer satu dengan komputer yang lainnya? Pertama, kita klik dulu yang end device. Nah, di sini kita bisa pilih device mana yang akan kita hubungkan, yang kita gunakan. Misal nih, saya menggunakan PC. Nah, PC 0, PC 1. Nah, cara kedua, kita beri dia connection atau kabel. Nah, kan sudah saya jelaskan ada 3 kabel yang umum digunakan dalam menghubungkan suatu komputer. Kita coba di sini kita gunakan di sini kabel crossover.
kabel crossover. Oke. Kabel crossover plus Ethernet. Nah, kemudian kita coba dilihat juga di sini. Nah, komputer itu kan memiliki komponen di dalamnya agar komputer itu bisa berjalan dengan baik. Nah, mikrofon, handphone, ya, di host. Ya. Nah, di sini ada colokan. Biasanya kan ada colokan untuk menghubungkan satu kabel itu. Nah, ini bisa kita ganti. Ini bisa kita rubah secara manual. Di sini ada tombol on off dari komputer itu. Nah, di sini kan satu komputer butuh alamat IP ya. Ini coba kita isi. Alamat IP ini berfungsi agar komputer itu bisa mengirimkan pesannya dengan baik. Satu. PC 1 itu beda ya. Yang tadi kan yang PC 0 nya itu ada di config. Nah, ini ada di desktop PC dulu. Di IP core configuration, address ada 2, 3. Nah, ini otomatis akan terisi. Langsung nih kita coba kirim pesan. Nah, tuh pesan gagal dikirimkan. Nah, kita coba lagi. Tuh, masih gagal. Kenapa kok gagal gitu? Nah, kita cari nih. Biasanya itu berada di PC 0. Nah, yang pertama kali dia membuat jalur, atau yang pertama dia mengirim pesan itu di desktop di IP configuration. Kita tambah IP-nya 83. Oke. Kemudian coba kita kirim pesan lagi. Dan bisa kita lihat di sini pengiriman pesan berhasil. Jadi seperti itu ya. Kalau kalian mengalami error atau gagal, bisa dilihat dari IP mereka. Nah, pokok intinya di PC yang awal ya, pertama kali dia yang mengirim pesan. Nah, dia itu peletakannya dari sini. Alamat config dan alamat desktopnya ini harus terisi di IP configuration. Sedangkan di PC yang kedua, yang terisi hanya desktop saja, dan config-nya tidak perlu diisi, karena jika diisi ntar akan mengakibatkan error seperti itu. Successful. Nah, baik. Baik, sekian presentasi atau apa yang telah saya ajarkan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.